sa balian suara ano niki. Nyala dia ya sekali. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Faqad qala ta'ala kitabihil aziz, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين عظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ampun niki nggih, tiang tidak bisa menyebut satu persatu niki nggih. Yang tiang muliakan para sesepuh kami yang hadir di tempat majlis taklim ini, orang-orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, semua tokoh dan semua kita yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, yang tiang muliakan. Dan pertemuan ini yang kedua kali nggih. Setelah kita dulu kalau nggak salah acara Nabi dulu Isra Mi'raj ya yang bahas nih kan. Nah, si pembawa acara tadi menyebut tentang bulan Zulhijjah, Musa ngisi Zulkarnain. Nah, okay. Maka yang tergugah tiang tadi dengan bahasa beliau ini, tiang ingin membahas tentang al-udhiyah, berkorban. Nah, ampura pemahaman kita tentang berkorban niki perlu dihidupkan, atau mungkin narak sandiman dengar tentang ya kembik mu dengan gorok bembik pada hari raya Idul Adha. Kembik kira-kira bu. Ya, arak sagorok bembik, arak sagorok sampi. Lagu sabiasa sangka segorok manuk niki. Nah, memangkin niki tiang ingin sampaikan niki nggih. Adin sandak lemak pelingir sami berkorban pada hari raya Idul Adha ini tanpa ilmu pengetahuan. Ada hadis Nabi yang perlu kita pahami bersama niki. Hadis Nabi itu mengatakan al ilmu qoblal amal, ad-dar qoblal jar, ar-rafiq qabla at-tariq, az-zat qabla safar. Empat niki. Napi-napi ada gawe, ilmu juluk muda begawe ya. Ya dan al-ilmu qabla amal. Lamun tuh berilmu mu tegawe pegawai yang niki insyaallah pegawai yang niki yang berkah karena sesuai dengan aturan Allah. Sakedua ad-dar qabla al-jar, atau arah sabalik niki al-jar qabla ad-dar. Bangun rumah sebelum ada tetangga, atau tetangga sudah ada sebelum bangun rumah. Itu artinya hidup kita tidak pernah lepas dengan kemasyarakatan. Saketelu ar-rafiq qabla at-tariq. Boyak batur lamun lampak langan niki, batur sakancin tepada angan. Nah lamun ni lampak langan mu arah batur sakancin dik padang berjaguran langan. Nggih,
Maka Rasul menyebutkan ar-rafiq qabla at-tariq, berjalan menempuh jalan dengan teman yang sepaham dengan kita. Nasa keempat niki az-zad qabla safar, bawalah bekal sebelum kita musafir. Musafir tiang pelongo niki panjang nanti setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin niki kitab niki baca niki al-faslur rabi' asyara bil udhiyati wal aqiqah. Nah niki jarang secara khusus dibahas niki, padahal niki kebutuhan tiang pelingi tiap tahun. Lamun terjemah niki pasal ke-14 niki bicara tentang al-udhiyah, berkorban, wal aqiqah, aqiqahan bija niki penjelasan niki. Wa fihi maddatani, pada pembahasan ini ada terdiri dari dua. Al-maddatul ula fil udhiyah, materi pertama tentang berkorban. Coba luwih dengan korban bembe, luwih dengan korban sapi, sak paling parah korban perasaan. Lembo plus kini mau korban, ya Allah, kadang-kadang ngeres ngone-ngone yang ngeres ngene niki. Masa ngeres mau ngeres marah misal dengan stres. Ngone-ngone mau stroke ngene niki. Ngeres jadi ngeres. Ngone-ngone yang gimpoin ngene niki. Nah, sendi iman terjadi niki, maka apa itu udhiyah? Apa itu korbanan dulu? Dinara pegawai yang dia butuh pengorbanan. Pada masa dengan doa mulai bengkel mari niki bahasa. Dinara pegawai yang dia persan toak ni. Mau segera toak ya pers dari ngawis. Tetapi itu simbol. Dinara pegawai yang dia persan toak. Nah, artinya segala sesuatu butuh pengorbanan. Itu namanya udhiyah. Misal mungkin salah seorang santri niki naik sepeda motor. Mundai perempatan, menyala lampu merah, lalu dia diam sejenak. Maunya diam sejenak itu namanya berkorban. Lagu menara coba-coba dia milih berkorban dengan diam sejenak, maka dia jadi korban. Sila, bukan lampu merah yang dilihat, tapi darah merah yang tumpah. Sila, maka pelinggi disami harus berkorban kalau mau menginginkan sesuatu. Nah, iyalah ni kita bahas mungkin ini. Apa itu udhiyah? Ta'rifuha, definisi udhiyah. Al-udhiyatu hiya syatun tudbahu daha yaumal Eid. Udhiyah niki adalah kambing yang disembelih dahan sebagai korban niki. Daha yaumil Eid takarruban ila Allah taala. Kambing yang disembelih sebagai korban adalah untuk bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tiang pelunggu berkorban, terlebih dahulu kita sebelum berkorban dengan korban binatang, maka korban perasaan dulu. Nah, korban perasaan niki menuntut untuk ikhlas. Tiang begitu dulu, napi kena ikhlas dulu. Suka mau rela malik. Coba dengindeng ngelik Quran. Lamun baca Quran le penghujung surat niki aran surat Qul a'udzu birabbil falaq. Surat napa aran? Ikan yang aran surat al-falaq. Karena menyebut al-falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Surat napa aran? Ikan yang menyebut an-nas. Karena arak sebut an-nas sedikit. Lagu lamun qul huwallahu ahad napa aran? Aran kena ikhlas sedikit. Maka lain-lain tersebut lain-lain aran ni. Sila pada mara dengan lamun pilek niki luwe masih geru le irung niki ia rantai ngi ni. Padahal irung niki berarti ngi apa irung niki. Maka dia kena tain irung. Nah, ketika Qul huwallahu ahad itu dibaca, dinamakan surat Al-Ikhlas. Ya kemik coba. Sanggara adik-adik jawab dulu. Kalau tidak diungkit. Itu dinamakan surat Al-Ikhlas karena bicara tauhid. Omong kosong orang bicara ikhlas kalau tidak ngerti tauhid. Coba ada baca sila. Qul huwallahu ahad. Mungkin ahad dong ikhlas niki.
Tauhid itu. Allahus Samad, tempat bergantung segala sesuatu. Tauhid niki. Lam yalid dia anak, walam yulad dia tanakang, walam yakun lahu kufuwan ahad dia narakan jin padan. Tauhid niki. Karena bicara tauhid maka disebut ikhlas. Dia ngaran surat tauhid je lagu ikhlas lah niki. Nggih. Lagu dia doang ngindang niki. Kembali mun depan surat ikhlas. Nah, ketika orang mau berkorban, ini dulu dalam niki. Ikhlas niki dulu tanamkan untuk kita mau berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niki definisi berkorban niki adalah al-udhiyatu hiya as-satu tudbahu dhahayamil id takarruban ilallah taala. Udhiyah niki adalah seekor kambing yang disembelih sebagai korban pada hari Id, takarruban ilallah taala, sebagai pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki pertama. Kedua, hukmuha, napi hukum ke berkorban. Nah, berkorban niki sapat tam niki ikhlasan yang pelung. Lah berembe-rembe keluwe lamun tende ikhlas. Di hadapan Allah nilainya adalah 0,0. Nah, kira-kira itu mau. Angin dong itu mau niki. Kamu bahasa bengkel niki model dengan galang bedah li beruga niki. Mu palang lah di nara upa. Adin sadini. Maka keikhlasan itu akan menjadikan apa yang kita lakukan bernilai di sisi Allah, ya. Nah, munapi hukum niki. Hukmuha al-udhiyatu sunnatun ala ahli kulli baitin muslimin qadra ahluhu alaiha, ya. Jadi yang namanya udhiyah atau berkorban niki adalah hukumnya sunat atas keluarga. Satu keluarga boleh satu kambing. Misal arak satu keluarga, arak biji-biji masih kode-kode menggorok besok bau. Nah, niki menggambarkan tentang peristiwa yang terjadi lain niki. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam awalnya tinggal di Palestina. Lalu pada saat dia di Palestina, Ibrahim ia melihat dalam berdua biji. Lagu sebini ngaran Sarah dingini betiang. Bertahun-tahun niki. Akhirnya Nabi Ibrahim izin kepada Sarah. Sarah, aku melihat lalu berdua anak selanjutan dakwah ni lamu cara. Lagu kamu ini bantong jaga ni niki. Bantong atau bangkong? Jadi ngertiin Sarah lamun dak milih boyak ni jadi yang boyang tu ni. Untuk boyang lah si Sarah memudai kanca Hajar. Nah, Siti Hajar niki itu boyang si Sarah. Terjadilah perkawinan antara Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, istri kedua. Mudimi Nuh marah niki untuk perintah langan Palestina juk Mekah. Pada saat niki Mekah niki dinara dengan dot sikit-sikit. Tanah gersang, kering, tidak ada ciri-ciri kehidupan. Datang Ibrahim dari Palestina, kamu harus tinggal di Mekah. Sejarah niki Nabi bangun Ka'bah niki. Nah, setelah beberapa lama di situ, ia lahir Nabi Ismail alaihissalam. Nah, wahja lahir Nabi alaihissalam, ngimpi Nabi Ibrahim, gorok ke anak ke Allah. Bas enggak bertahun-tahun melek Nabi Ibrahim berdua biji, wah jara muncul gorok. Kira-kira anak sabar. Tapi itu ujian niki. Apakah Ibrahim ini akan setia kepada perintah Allah atau akan cinta kepada anak? Nah, iya dan udhiyah niki berkorban niki. Orang yang cinta maka pasti berkorban. Paling tidak berhari-hari berwaktu-waktu disebut. Coba ada bayi sila munara sabajang atau sadadara niki lamun kan tingat le berayan yalah. Dengan ipetu SMS. Dengan ipetu saling sambung. Itu adalah gambaran pengorbanan kepada sesuatu yang kita cinta.
Mudemin lahir bijen Nabi Ibrahim maran Ismail niki wah bajang malik niki. Wah turunnya nyalah namun cerenteng pelung. Nah, searan turunnya nyalah niki 15 kali berubah jadi turunnya nyalah ini. Padahal dari nyalah plus gede dari nyala jadi niki. Mu Nabi Ismail niki kenya kalau andin marap lengit sami berdua biji kenya kalau tidak mendengar. Mudah perintah gorok anak Ibrahim. Insyaallah. Tetapi Ibrahim selalu taat kepada perintah Allah. Karena Ibrahim yakin tidak mungkin anaknya akan diperdaya dan dia tidak mungkin akan disengsarakan dengan perintah Allah itu. Akhirnya Ibrahim bercerita impi niki. Ya. Raitu fil manam anni adbahuka niki. Aku mimpi Ismail ikgorok kamu. Nah, jawab Ismail, sila baik bapak, ya yang sabar hadapi niki. Nah, ketika Nabi Ibrahim niki sepakat dengan anaknya mau gorok bija niki, mau lampak kacen dua. Ima kanan jauh, ima kiri kapong bija. Ya lalu tegorok niki. Baru berlangkah beberapa meter, tiba-tiba datang suara dari kanan. Ibrahim, kamu jogang bas enggak ngana ketemu ya gorok kena nih. Berumbi dan berpikir ini wah harap manusia sekejam-kejam manusia harap manusia gorok kanan. Suara Ibrahim pesek jauh bijan. Ismail dengar ke suara. Enggak bapak, embun batu tiang kapok. Iyalah embun batu ni kapok kali arah suara ni ke kanan. Nah, lampak Malik. Jalan jarak beberapa meter, Malik datang suara. Ismail, akai sebodoh lalu milih tegorok si bapak. Sakit dengan tegorok. Bapak, arah suara Malik tu. Oh, embunan batu dia. Ampas si Malik terkapuk ke arah kiri. Kanan kiri lah ini. Sakak bapak tegoda, sekiri bijan tegoda. Jalan beberapa meter, junu langan kalian. Ibrahim, Ismail, kamu ni manusia berembih. Di nara sejarah manusia sekejam-kejam manusia tidak ada yang membunuh anaknya. Sebodoh-bodoh manusia tidak ada yang berok sama bapaknya. Berembih ni bapak. Beriuk-riuk, Ismail jauh batu, Ibrahim jauh batu mengapu kandang julu. Iyalah jadi sejarah dengan melontar. Nggih, sesampun berhaji niki. Lagu makin jadi pertanyaan niki. Basole zaman Nabi Ibrahim yang dekapuk setan ni jeung kemangkin ni masih kira-kira begitu nyebok niki. Aran marma niki mami-mami sesampun berhaji niki. Lela ya dekapuk-kapuk lonto. Padahal niki simbol. Dia ngapa kapuk setan lagu kapukang sifat kesetanan ndak jauh yule. Iya kena niki. Mun setan niki dekapuk segerahnya dia tahu bakar dia jeung kemangkin. Beribu tahun sudah dari Nabi Ibrahim ini sampai makin itu kapuk-kapuk runtuh. Nah, jadi ketika Ibrahim menyembelih anaknya itu korban baru niki hukum sunat niki nggih. Napi dalil niki Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Sembahlah Tuhanmu dan berkorbanlah, ya. Wa qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana zabaha qabla salati falyu'id." Saya begorok sendik neman dengan riraya ulang. Jadi sembelihan niki harus suang dengan riraya. Arah ya begorok mungkin niki. Berbeda nih. Oleh mana-mana bebek sila. Nggih. Sing hayu. Ieu niki akhirat nggih sak bulu-bulu sak segala-gala le bentang sada korban iki likulli syaratin hasanah, tiap-tiap satu bulu kebaikan. Musaya tahu hitung bulun bembek arah mu pira kule bulun bembek, setiap satu bulu itu adalah kebaikan. Mu pira kule bulun bembek, itulah kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang berkorban. Ia berat dalam berkorban ini, apalagi di korban perasaan. Waktu sekali iu na iu sana tebeng lawan sesal iu perasaan kena niki. Marak kisah nabi ara niki. Arak kisah menarik Gus Dur niki.
Dan tahun ini tergeledek lagu si Presiden Israel ketika pertemuan dunia di Perancis. Gus Dur berbahasa berdiri kan Presiden Israel, kamu mau negaramu kaya? Oh ini Gus Dur nih. Kenapa Gus? Iya modal ini. Apa itu? Kamu beli kutang di negara Perancis ini. Bingung presiden. Masa kita kan kaya dengan kutang? Enggak benar nih, serius Gus Dur. Presiden Israel beli kutang di Perancis. Setelah itu bawa kutang dari Perancis itu ke Israel. Sampai Israel potong jadi dua ini. Engkau ngarang kutang ini. Ketopong ngarang iya kalau ketopong dengan Israel nih. Coba dengan Israel ini sih ketopong nih.